Kini kita ikuti Ngobras, ngobrol bareng artis. 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Fans tia Gema Merdeka kecunduk malih kesarian titiang Yulia Jagek nyelolet batun timbul niki nggih ring gelaran ngobras ngobrol bareng artis. Aige fans tia Gema Merdeka sapa sira artis sanes sampun rawuh ring studio Gema Merdeka. Nah, jeng artis yang satu ini ya asli Bulelengi. Buleleng Singaraja, bukan? Oh, Denpasar benernya, yang bener ya. Salah ternyata ya. Bahasa Balinya agak Buleleng. Soalnya sering tepuk niki bahasa Bali ini biasanya Buleleng yangen. Ya, asli Denpasar dan juga artis yang satu ini ya sangat welcome, tidak sombong ya. Yulia chat langsung dibalas ya, sat langsung dibalas. Wih, keren dan luar biasa sekali ya. Dan artis yang satu ini tuh biasanya terkenal dengan lagunya Bungan Tresna. Wih, yang tiang mirengan lagu tembang lagu ya. Tembang Bungan Tresna niki langsung inget dengan artis yang satu ini. Ayo fans Gema Merdeka langsung ke manten nggih berkenalan dumun sareng artis sanes sampun rawuh ring Gema Merdeka. Om Swastiastu Dewi Pradewi. Om Swastiastu Mbak Yulia Jagek, Yulia Rame. Rame kan gak enak. Rame ya. Nggih, apa napi gatra niki becik nggih. Becik. Sehat langsung karo. Men sing sehat sing dini. Sing sehat sing dini. Waduh, dari senyumnya manis banget nggih. Langsung karo dikasih manis sehat. Cara gula. Terima kasih sama seperti Mbak Yulia. Iya, niki Mbak Dewi Pradewi fans Gema Merdeka jagi ngobras nggih ngobrol bareng artis nggih karena beliau juga baru saja merilis lagunya yang terbaru nggih. Nggih. Ada Ulam Segara. Dibit yang muter lagunya. Bagaimana? Wih, langsung membayangkan ada ikan di segara ya, enaknya diapain ya? Mbak Yulia pernah mancing? Wow, kalau mancing keluarga maniak mancing. Oh, pernah ke dalam? Enggak, menunggu hasil saja. Menunggu hasil saja. Nge, fans tia Gema Merdeka, seperti apa keseruan obrolan kita? Jangan kemana-mana, guys. Tate ring 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. 97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans ya Gema Merdeka kanton ring gelaran ngobras ngobrol bareng artis nge kesarangin Dewi Pradewi. Aing nge fans ya siapa sih yang nggak tahu dengan Dewi Pradewi? MC oke, nyanyi apa buen loh, tidak perlu diragukan lagi ya. Yoga, pemain film juga konyang pokoknya bisa dibilang artis multi talentan ya, talenta. Tuh lihat sadu guys, benar. Bagaimana cara kita memanfaatkan waktu pokoknya biar kita melakukan hal-hal yang positif. Yang positif bener banget. Jadi semuanya nih memang kegiatan memang suka kesibukan dari kecil nih. Mungkin dibilang seperti itu. Intinya sing bisa ngoyong. Sing bisa ngoyong. SMP sudah mau pilih dari OSIS. Ya, oh jadi aktif. Mencoba masuk dari OSIS artinya kan harus aktif. Jadi berawal dari SMP keaktifan nih Kang ya? Ya dari SD emang nggak pernah bisa diam sih. Nggak bisa diam nih dari SMP bermulai dari kegiatan organisasi sekolah ya. Oke, fans Gema Merdeka Yulia juga kepengen mengkulik-kulik nih pokoknya kesehariannya Mbak Dewi Pradewi ya, kesehariannya. Terus yang bikin menarik ini waduh ini saya pakai baju lengan panjang Niki. Oh, tapi kelihatan ya? Oh iya kelihatan. Yulia kira Niki bajunya yang memang isi bunga-bunga. Harus ditarik berarti. Harus ditarik ya. Itu karena sangat menarik sekali. Soalnya unik ya. Jadi jarang ya seorang perempuan yang metato. Nah sampai Dewi Pradewi Niki sampai membuat buku tentang tato perempuan Bali, bener ya? Iya. Sayangnya bukunya lupa dibawain Yulia ya. Tenang, nanti dikirim ke sini. Ya bukunya udah tahun berapa itu ya? Jadinya 2019. Waktu COVID tahun berapa? COVID ya? 2020. 2020. Sebelum nikah nggih? Artinya 2021. Oh 2021. 2020 itu baru gara 2021. Oh 2021 ya. Rilis bukunya ya. Ngomong-ngomong Niki bertato dari kapan Niki? Udah dari lama? Sejak sudah keluar nilai ujian tesis saya. Wah tahun berapa?
2019. 2019. Oh, atau bertato Itu tuh karena memang Naur Sesangi atau gimana? Iya, Naur Sesangi. Bener, Naur Sesangi. Waktu itu kan saya tesis ujian akhir S2 saya yang saya garap memang soal stigma tato. Lengkapnya konstruksi stigma pada perempuan yang bertato di kota Denpasar. Itu spesifiknya untuk tesis saya. Kemudian saya janji kalau nilainya cum laude, pokoknya gas langsung tato semua. Itu tatonya seluruh badan. Iya ya, kiri kanan sampai belakang. Sama di belakang. Saya sakit. Lebih sakit dihianati. Meleleh ternyata ditato itu lebih sakit dihianati katanya ya. Aduh, mak menbawa metakon sakit apa sih mentato? Sakit lah, menseng wanen sakit lebih baik sing mentato. Sing mentato. Tapi daripada lebih sakit hati, nyakitan hati itu lebih sakit kone. Bercanda. Kenyam kameramennya. Makanya nggak boleh menyakiti ya, karena sakit hati itu lebih sakit daripada ditato ya. Cuman apa namanya? Itu tangan kiri, tangan kanan dan juga di punggung. Di belakang dulu. Di belakang dulu. Itu apa namanya? Continue ya. Maksudnya dalam sekali tato atau enggak. Ngambilnya nyicil 5 jam. Kalau 2 tangan 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan ya. Oh, Yulia pikir misalkan satu hari itu satu tangan. Enggak bisa. Enggak bisa ya. Tanpa bius soalnya ini. Wih, enggak dibius. Ngangah gitu rasanya ya. Ya sakit, tapi karena udah terus disakitin kan. Enggak terasa karena terus ya. disakitin makanya jadi kebal. Terus disakitin jadinya kebal. Oh, iya. Jadi Niki perlu digarisbawahi ya. Kalau sering disakiti itu bakalan menjadi kebal. Tapi ini soal tato. Soal tato ya. Oh, kirain tentang hati. Kalau hati mungkin kayak gitu ya. Kalau terus disakiti mungkin jadi kebal ya. Rambang gitu. Mungkin kayak gitu ya. Ya gara-gara ngomongin tato. Ya juga sih. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Itu realita. Ya mirip-mirip ya, sama-sama katanya arti kata sakit ya. Jadi bisa sakit karena beneran atau karena hatinya yang tersakiti begitu ya. Tergantung yang menilainya aja. Ini tatonya permanen. Berarti nggak bisa dihapus. Nggak bisa. Ini kan sudah yang namanya komitmen. Komitmen ya. Ya. Saya sudah komit, pokoknya waktu itu saya udah janji sama diri saya bahwa pokoknya kalau nilai saya cum laude soal paling besar, nilainya istimewa, ya saya bersedia untuk mentato kedua tangan saya. Kenapa kok memilih mesesangi? Milih mesesangi metato, kenapa nggak mesesangi yang misalkan kalau misalkan aku dapat cum laude nanti aku mau jalan-jalan ke seluruh ujung dunia kayak gitu misal. Kan sesuai dengan ujian akhir saya. Iya. Kan saya memang ngambilnya soal stigma tato. Jadi itu alasannya kenapa Dewi Pradewi memilih tato. Waktu informan saya memang perempuan dan dia memang tatonya memang tato yang emang bener-bener kelihatan. Nggak bisa. Itu tatonya bergambar apa? Bunga. Yang ini bunga ya, saya ngambil oriental karena saya suka kayak Japanese style gitu dia. Terus nggak takut gitu misalkan dicap nanti ini cewek ini bertato kok gini-gini gitu. Sesuai dengan hasil tesis saya kan memang begitu. Kalau isinya perempuan tuh lebih dinilai dia ke seksualitasnya, kalau laki-laki itu lebih ke maskulin. Artinya kalau laki-laki bertato paling banter preman gitu. Kalau udah perempuan pasti perempuan yang bisa dipakai lonte dan lain-lain gitu. Ya itu udah jadi konsekuensi saya. Tapi saya sudah komitmen bahwa ya saya harus mempertanggungjawabkan atas apa yang saya ucapkan. Yang saya ditulis juga. Pertanggung jawab saya adalah saya sudah berjanji kalau nilai saya cum laude, karena emang beneran nilai saya cum laude paling besar di kelas. Saya udah selesai sama tato saya. Kemudian komitmen saya yang selanjutnya artinya saya harus lebih menambah value diri saya dong. Ya ketika orang mengecapnya memang negatif terstigma, ya udah pasti cap yang negatif itu artinya jengah lah gitu. Oh artinya saya harus lebih mengisi diri saya, lebih menambah value saya dengan cara saya berkarya dan saya tetap bertindak yang positif di jalurnya gitu.
Oke, tapi pernah sampai ada orang yang misalkan kayak netizen lah ya, yang komen-komen negatif-negatif Iya, itu pasti pernah. ada. Pasti ada. Terus Iya. gimana cara jawabnya? Marah nggak? Ngewak ngawak. Ya ngomong, kadang kan pernah kita gitu. nggak tahu suasana hati kita pada saat itu ya, namanya juga masih manusia. Iya. Saya manusia dan Wajar. masih manusia gitu. Ada Wajar, saatnya ya. mungkin ketika emosional saya, ketika saya pas lagi suasana yang tidak enak hati atau apa gitu, mungkin agak sedikit strength juga saya jawabnya. Cuman kadang-kadang kalau misalnya saya pas lagi santai ya dengan gampang sih saya menjawab ya. Setiap orang punya cara yang berbeda untuk bahagia dong. Iya. Setiap orang punya cara yang berbeda untuk menyenangkan Menyenangkan hatinya. diri sendiri, Iya, hati. yang mungkin orang lain nggak bisa merasakan apa yang saya rasakan. Ya seperti kita punya pengalaman yang berbeda, kita punya lingkungan yang berbeda juga yang telah membentuk kita. Ya gitu aja sih, simpel banget. Setiap orang punya cara yang berbeda untuk bahagia. Cuman Iya. ya salah satu cara saya untuk berbahagia ya ini. Ya ini dengan bertato. Beda dengan Yulia. Misalkan Yulia kalau bahagia gitu ngindeng ya, sama kayak gitu ya, ngindeng Oke. melalui misalkan berkuliner, itu cara kita untuk membahagiakan diri dan benar. hati ya. Jadi Ada setiap orang yang beda-beda. suka ngewarnain rambutnya. Betul. Mungkin dengan cara ngewarnain rambutnya dia lebih pede, Lebih gitu kan pede, ya. seneng, Lebih pede, senang sama bahagia. orang. Oh, rambut saya dia kayaknya bagus deh. Pasti dia senang lihat saya gitu. Jadinya ketika kita happy dengan diri kita, kita sudah selesai dengan diri kita. Begitu juga kita bisa menyelesaikan keluar. Sama saja dengan mengapresiasi diri Iya. sendiri gitu ya. Kita kan harus sebelum kita membahagiakan orang lain kan kita dulu yang harus bahagia dan senang gitu. betul, setuju. Artinya kita harus menyelesaikan diri kita dulu sendiri gitu, baru menyelesaikan orang lain. Betul, bahagiakan diri sendiri sebelum kita bahagiain orang lain ya. Jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fansi Gema Merdeka Kanton Ring gelaran ngobras, ngobrol bareng artis Kanton Kesaring Dewi Pradewi ya. Oke, Dewi Pradewi ini hobinya memang nyanyi dari kecil. Ya dari kecil nyanyi gak sih ya? Awalnya Kayak misalnya dari seingat TK gitu, saya itu puisi. Oh, puisi. TK tuh enggak, malah saya bengong lihat orang nyanyi, kok bisa dia nyanyi udah cantik. Tapi waktu itu merasa nggak sih kalau Senari. suaranya itu suara tiang nenak luang sebenarnya? Sing Nggak ada merasa kita. sama sekali sing waktu TK tuh ngomong sing nyidang nak kete. Oh gitu. Waktu TK kete saya. Oh iya. Jadi Makanya bengong nepain dia bojek ya bisa ngigel. Terus bunyinya luang kok bisa ya mengendeng. kok bisa ya? Tadi aku sing nyidang gitu. Saya merasa suaranya bagus ya. Sama sekali enggak. Nggak pernah kebayang berarti Nggak pernah bakalan jadi kebayang. seorang Waktu penyanyi. TK loh ya enggak sama sekali sih. Cuman ya seneng aja ngeliat orang nyanyi bisa nari cantik gitu. Seneng aja gitu. Cuman waktu SD baru kelihatan. Cuman di SD tuh baru yang seneng tampil dengan berpuisi. Oh, berpuisi, lagi-lagi Iya. masih berpuisi ya. Iya, Belum kelihatan bakat-bakat menggendeng nih nyanyi belum itu ya. belum. Jadi waktu itu saya ingat waktu itu ada pelajaran yang dimana kita harus ke depan satu-satu nyanyi lagu kebangsaan gitu. Terus guru saya bilang, kok suaramu bagus, kamu nyanyi dong. Pertama kali waktu itu nyanyi apa? Waktu itu nyanyi lagu untuk perpisahan guru. Terima kasihku ucapkan pada guruku yang tulus. Beda suaranya beda loh. Kalau Dewi Pradewi sih kalau Yulian digituin saya nggak pesu. Otomatis sudah biasa. Otomatis ya. Bahkan menyanyikan lagu yang terima kasih guruku itu juga sudah gitu. Oh gitu. Nggak sadar ya, otomatis pesu pedidi suaranya. Ingat banget waktu itu ya ampun masih kecil lah, kok bisa ya gitu. Nah terus pertama kali menyanyikan lagu terima kasih guruku pada saat perpisahan di sekolah ya, kelas kuda waktu nikah? Paling nunggu kelas 5 Kelas 5. Nah agak gedean lah. Nak pemilu pramuka juga situ. Oke. Jadi waktu itu sudah mulai keluar kayak suara-suara vibranya nih, Iya. udah mulai keluar nih. Terus pada saat merasa nggak sih, wah ternyata suaraku nih luang gitu. Sudah merasa begitu nggak? Sudah waktu SD. Sudah. Ya karena udah sembuh waktu itu. Terus sing ketebe waktu itu TK dan kerja. PTK dan Waktu SD sing. Nah terus begitu sudah sudah
merasa dan juga sudah kelihatan. Nah, vokalnya ini ternyata bagus. Nah, terus setelah itu pernah nggak kayak ikut semacam kayak apa namanya sekolah vokal kayak gitu atau Enggak, sekolah di sekolah aja. oh di sekolah aja ya? Berarti nggak ada sekolah khusus untuk vokal Sekolah kayak gitu khusus ya? vokal nggak ada. Ikut di sekolah aja. Tapi waktu itu seingatnya nggak ada sih. Nggak ada ya? Di sekolah aja. Jadi ya belajar sambil megening gitu ya, otodidak kayak Karena gitu ya? sedang wakilin sekolah kan otomatis harus belajar nih. Harus belajar kita. sendiri. Paling ya belajarnya di sekolah sama teman-teman juga gitu aja. Jadi sesimpel nih Kang Fans Tia Gema Merdeka ya. Kalau cita-cita sendiri pernah nggak cita-cita mani pokoknya tiang kalme kena jadi artis pokoknya. Sing. Sing. Men apa cita-citanya? Saya tuh tipe orang yang selalu mengikuti apa sih sekarang yang ada di depan mata saya harus selesaikan udah gitu aja, simple aja saya berpikir. Saya nggak pernah berpikir what gitu. Mau jadi apa seperti apa waktu kecil Cita-cita gitu, enggak ada ya. berpikir. Pokoknya jalani aja, jalan gitu aja Ya ya. jalan gitu aja ya. Oke, jadi sesimpel itu dan sesederhana itu ya Dewi Pradewi. Apa yang ada saat itu ya udah dijalani. Pokoknya harus ya. tekuni, kita harus fokus gitu. Apapun masalah yang dihadapkan di depan kita harus selesaikan sekarang. Kalau kamu memang mau ngambil kesempatan itu, kamu harus fokus. Udah selesai gitu aja. Terus kayak ngikutin lomba-lomba, ajang-ajang Ya, itu pencarian bakat. udah pasti itu udah memang perjuangan dari nol, memang dari lomba-lomba. Oh, dari lomba-lomba. Bukan langsung saya masuk dapur rekaman gitu, enggak. Waktu saya dilirik sama Aneka Rekod aja itu kan karena memang saya waktu itu sudah pentas kemana-mana dan diajak pentas itu pun karena saya menang lomba. Oke, tahun berapa Awalnya kan pertama dari kali PSR. itu? PSR waktu dari SMP. PSR SMP itu lengkap tuh. Ada keroncong, dasar saya memang keroncong. Terus pop Indonesia sama pop barat. Pop barat juga. Ya, ya. Itu waktu PSR di SMP. Kemudian berlanjutlah sampai SMA. Setelah itu saya baru setelah SMP kelas 3 itu saya baru mulai ke komersil. Karena waktu SMP kelas dari 3, SMP itu oke. kan festival modelnya dia, bukan komersil. Komersil itu saya mulai dari sekitar kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Ya kayak lagu-lagunya Sri Dianawati. Ini kan dikeroncongkan. Enggak. Oh enggak, Oh, kalau enggak ya? keroncong tuh kan beda untuk Beda ya? ukurannya PSR tuh artinya saya cuma sampai tingkat sekolah aja se-Bali. Kalau komersil itu maksud saya lagu Bali yang memang sudah dikomersilkan seperti lagunya Widi Widiana, lagunya Sri Dianawati waktu itu yang memang dipakai lomba-lomba itu kan komersil. Jadi dari SMA di cover kelas 1 dikit itu ya? sudah mulai saya ikut lomba di luar daripada festival. Nah di sanalah sebenarnya dibuka kesempatan buat saya untuk saya bisa pentas dan konser kemana-mana waktu itu. Itu pun karena saya menang lomba. Karena menang saya lomba waktu nih. itu SMA ya berarti ya mulai SMA itu ya. kelas 1. Kelas 1. Waktu itu karena saya juara 1, jadi saya berkesempatan menjadi kayak apa ya? Penyanyi home bandnya. Yang menjadi penyanyi pembuka sebelum artis-artis pentas gitu. Oke, jadi sebelum artisnya pentas Dewi Pradewi dulu yang pentas. Iya, waktu itu masih Ari Ame, terus Mbak Ayu Setiati almarhum sama Leo Kopsar waktu itu. Nah, jadi saya baru penyanyi pembuka yaitu lagunya Bunga Tresna. Bunga itu Tresna. lagu hadiah. Bunga Tresna itu berarti lagu hadiah karena menang lomba karena gitu menang ya? lomba itu. Jadi itu tahun hadiah. berapa ya? Tahun 2001. 2001 Bunga Tresna Tresna. ya. Pokoknya asal tiang mirengan Bunga Tresna, muter lagunya Bunga Tresna, langsung kebayang Dewi Pradewi. Itu Dewi hadiah Pradewi ini lagunya. ngelahannya. Jadi lagu ini kan sangat bersejarah ya karena pertama kali punya lagu Bunga Tresna itu karena dapat hadiah. Dapat hadiah. Oke. Hadiahnya 2 tuh artinya. Jadi Yang satunya? jadi penyanyi pembuka sama dapat Bunga hadiah lagu Tresna. itu. Oke, langsung itu berarti langsung rekaman ya? Iya ya. Langsung Masih rekaman rumahan tuh. Suaranya masih melengking tinggi. Masih melengking tinggi. Pertama kali jadi artis dengan Bunga Tresna ya. Oke, fans Tia Gema Merdeka, sampunan kice-kice dumun semakin menarik ya. Tetap ring 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. 97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans Tia Gema Merdeka. Kantun kesarangin Dewi Pradewi, ring gelaran ngobras ngobrol bareng artis.
Inggih Van Setia Gemang Merdeka Bungan Tresna niki identik kesarengin Dewi Pradewi. Nah, ini nih Yulia niki jadi metaken kenapa Dewi Pradewi kok tembang nika setate atau lebihan apa namanya genre keroncong. Memang Dewi Pradewi demen menyanyi keroncong ya. Ya, kemarin seperti yang saya informasikan tadi bahwa kalau misalnya basic yang sekali memang keroncong. Oh, basicnya memang keroncong. Basicnya memang keroncong. Kenapa memilih keroncong? Gimana cerita awalnya kok memilih Tiang ambil genre ke keroncong aja, kenapa nggak dangdut atau pop atau gimana? Kalau di awal kan memang saya ngambilnya itu lebih ke pop ya, pop rock sebenarnya. Karena pop rock. setelah lagu Bungan Tresna itu kan Muani Buaya, itu kan rock lagunya memang. Cuman itu kan karena saya harus ngikutin pasar sama ngikutin apa kata produser saya. Itu awalnya. Cuman kalau misalnya ditanya apa sih senengmu gitu, sekarang ini saya ngerasa saya udah bener-bener jadi diri saya sendiri, yaitu saya memang nyamannya itu di keroncong. Nyamannya memang di keroncong kalau ya? ditanya gitu, ya nyaman saya sebenarnya di keroncong. Cuman di awal gitu, kenapa harus ngambil slow, kenapa harus ngambil rock? Ya saya harus ngikutin. Tapi pernah ngambil rock juga ya? Iya, iya. Coba di spill dong suaranya kalau pas refnya nyanyi rock, coba contohin dong. Saya bilang tiang konon beli tuh sing pasataen kuang alasan termanding beli ngorahang sadina-dina sibuk ngurusin keginan marah tiang merasa tekan dewek itu ada di pecadang kuang di subane beli napoken anak lo ane lebih yang tekan tiang depak subuh. Meh dioratu. Ternyata seorang Dewi Pradewi yang biasanya menggendeng keroncong bisa masih menggendeng rock. Oke. Nah sekarang refnya keroncong, coba sedikit refnya dari keroncong. Pang ada perbedaan nih Bu Santoro ada jadi keroncong. Coba. Keroncong asli. Kalau misalnya cukur plecing sama sewu kutu itu kan masih pop dia. Masih pop ya. Tapi karena apa namanya musiknya yang genre keroncong. Iya. Kalau yang keroncong asli coba. Keroncong asli ada keroncong Bali. Ini karyanya almarhum Anak Agung Made Cakra juga. Karena memang role model saya selalu Anak Agung Made Cakra. Beliau kan memang penggemar keroncong. Keroncong, oke. Coba makin keroncong spill di refnya. Yenung pami Dewi Rate Manu Madi Aduh Dewi Ratu Ayu Minap Widyadari Leng. Waduh, tapi nggak pernah bingung ya menyanyikan pop terus rock dan juga keroncong niki enggak ya. Dan sepertinya Dewi Pradewi ini kan lebih menyatu dengan keroncong jiwanya ya. Iya. Saya benar-benar mau explore diri saya dan benar-benar kembali menurut saya ke diri saya itu malah waktu COVID. Karena kan waktu COVID itu kita benar-benar yang namanya zero banget kerjaan karena saya memang biasa di event kan. Karena saya mainnya kan event all round, semua lagu saya ambil dan memang benar-benar nggak ada event sama sekali waktu COVID gitu. Jadi kayak kembali kita tuh berpikir mau ngapain lagi lagi. gitu. Tapi ternyata pas COVID ke banyak lagu-lagu Dewi Pradewi yang dirilis jadi keroncong ya. Iya, jadi waktu itu kayak bener-bener udah keluar idenya, muncul idenya ketika kita dapat diem. Jadi kita kayak merilekskan pikiran dan badan kita. Jadi di sana tuh kayak udah keluar ide gitu loh. Jadi COVID itu sebenarnya membawa berkah juga buat saya. Jadi saya ngerasa badan saya teristirahatkan, pikiran saja teristirahatkan. Oh iya ya, ada satu hal yang saya lupa yaitu berkarya. Berkarya Karena selama saya masih bekerja ya kembali lagi sekarang saya juga bekerja gitu. Memang benar-benar fokus waktu saya ini buat di kantor gitu. Karena kan saya juga kerja kantoran, saya masih jadi staff juga. Habis waktunya di sana gitu. Jadi waktu itu habis kayaknya nyari uang aja gitu. Harus istirahat ya. Event pun kan gitu. Jadi hampir penuh sebulan gitu yang kita pikirkan ada lagu baru apa harus saya pelajari karena nanti pasti tamunya akan minta lagu baru yang ter-up to date gitu. Jadi itu terus. Jadi ketika COVID tuh ada yang saya lupa ternyata selama ini yaitu berkarya gitu. Kembali kayaknya sama diri saya. Jadi waktu COVID tuh saya mau meng-create lagu. Yang pertama itu lagu
Jukut Plecing. Jukut Plecing, Sewu Kutro itu barengan ya? Itu saya dengar beatnya kan, saat dengar kembali beatnya itu kan lagu tantenya saya. Memang lagunya almarhum An Agung Made Cakra yang nyanyi itu udah tante saya, De Ari, itu tante kandung saya. Saya dengerin beatnya ini kayaknya cocok dan enak dikeroncongin. Saya bilang sama produser saya, beli sila garap yuk lagu Jukut Plecing gitu. Saya Dewi udah minta izin juga sama tantenya Dewi. Kalau diajak duet dia nggak mungkin mau. Udah tanya juga nggak mungkin, nggak dikasih izin sama Om. Jadinya dia sendiri tapi keroncongin ya gitu. Dia oke gitu. Itu yang pertama. Lumayan responnya waktu itu gitu, dan banyak yang nonton malah anak muda dan mereka bilang itu dikiranya lagu baru. Padahal itu lagu udah lama sekali. Padahal udah lama dirilis ulang. Saya jelaskan itu ini lagu sudah lama sekali loh gini. Oh iya gitu. Oh iya bagus ya ternyata. Oh banyak ya ternyata karya-karyanya Anak Agung Made Cakra. Iya banyak banget. Galang Kangin, apalagi ada kini ada Keto, Sopir Bemo, itu banyak sekali lagu-lagunya beliau. Berarti kebanyakan lagu-lagu yang almarhum Anak Agung Made Cakra itu kan punyanya Anak Agung ya, Cakra. Dan beatnya memang cocok ke keroncong karena setelah saya mengenal beliau di atributnya itu, memang beliau memang role modelnya memang keroncong ya. Ya jadi memang pas semua lagu beat-beatnya beliau itu memang saya keroncongin. Oh dia pas ya gitu ternyata. Pas. Dia memang pecinta pas keroncong. Dengan karakternya Dewi Pradewi gitu. Nggak takut gini kan zaman sekarang ya Gen Z itu kan banyak sih lagu-lagu yang ya cara jani gitu loh. Dewi saya takut misalkan mau biar takut kayak misalkan gini, mengening keroncong nak Gen Z nak saya ngerti dengan keroncong, nggak takut ditinggalin oleh penggemarnya gitu? Enggak ya? Sama sekali enggak. Ini malah tantangan buat saya, ini challenge buat saya. Gimana caranya? Kalau keroncongnya kan sebenarnya budaya Nusantara kita yang harus sebenarnya kita jaga. Mungkin dengan cara seperti ini, dengan cara saya konsisten memberikan warna yang baru di dalam keroncong. 1000 lagu yang dia dengar masa satu nggak kecantol. Saya yakin kok satu hal itu. Ketika kita mau konsisten, masa nggak ada yang dengerin kita. Dari 1000 yang kita lempar, masa sih satu umpan pun nggak ada yang mau ngambil. Gitu. Betul sekali, luar biasa. Paling nggak kita harus konsisten ya. Oke, yang penting itu kuncinya nih konsisten ya. Konsisten. Oke, terus kemarin Yulia kayak pernah lihat dan juga pernah putar di Gema Merdeka baru-baru ini sih kayaknya bulan Februari ya 2024 ini kayaknya digandeng sama grup band Motivora ya. Oh iya. Kalau nggak salah lagunya barengan banget soalnya keluarnya sama temen duet saya Denanda, temen duet baru saya. Oke, ya jadi yang terbaru yang Motivora tuh udah lama sebenarnya. Udah lama dia ngasih materinya, cuman memang baru sempat kegarapnya Februari ya itu ya. Iya Februari 2024 ini. Tapi sebelumnya sebenarnya udah materi udah lama. Udah lama banget tapi baru rilis gitu ya. Oke, jadi kalau sama Motivora gimana proyeknya yang itu? Kalau lagu-lagunya Tundi sih yang saya dengar memang bagus-bagus. Ya, dia lebih ke slow rock. Sekadi Jatimula. Iya. Lagunya dia slow rock modelnya. Ya suka lah juga. Kan biasanya kan Mbak Dewi Pradewi kan membawakan lagu keroncong. Nah, terus sekarang membawakan slow rock dengan Sekadi Jatimula dengan Motivora Niki. Gimana? Enggak sulit? Enggak lah. Enggak ya. Kan kita cuma tinggal kirutin bede. Tapi nggak juga kan event-event saya kan semuanya lagunya pop juga, ada yang rock juga. Jadi ya udah biasa aja ya. Terus untuk pembuatan klipnya kayak gitu membutuhkan waktu lama apa? Cepat ya? Kalau misalnya penggarapan video klip itu nggak pernah lama sih, karena kan sebelumnya kita udah bikin storyboard. Oke. Pasti cepet sih garapnya. Cepat ya, jadi nggak ada halangan apapun. Nggak seperti gitu ya. Kita garap film, beda jauh. Beda jauh ya. Iya. Soalnya sudah pengalaman dibuat film, jadi bikin video klip tuh sat-sat beres ya. Iya, storyboardnya lebih simpel. Kalau film tuh panjang banget. Kita harus reki dulu, belum kita lagi bedah skrip, itu panjang banget. Ayo pasti Gema Merdeka nggih kantun kesarangin ngobrol bareng artis kesarangin Dewi Pradewi. Mesana Dumon ring 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Gema Merdeka.
97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Fansia Gema Merdeka kantor Renggelaran Ngobras, ngobrol bareng artis kesarangin Dewi Pradewi. Ayo Fansia Gema Merdeka Dewi Pradewi. Ini tembangnya nak sahi memutar di Gema Merdeka. Sekadi jukut plecing, sewu kuto, terus ada kini, ada keto, sopir bemo nge. Liwajan gending ini kan gending keroncong. SHM-nya belum ya? Yang harus memiliki. Yang sama kayaknya Denanda. sudah, ya? Kayaknya sudah itu, sudah. Cuman karena Yulia kan ngefans banget yang Jukut Plecing Niki, karena juga pecinta Jukut Plecing dan ada lagunya, jadi ini pas cocok. Yang suka kuliner ya saya. Suka kuliner ya. Ini fans ya Gema Merdeka, Niki ring Gema Merdeka kan juga sering Niki memutar tembang Dewi Pradewi Sanetra Anyar Niki nge ulam segara. Ya. Ini Itu asli keroncong tuh. Asli keroncongnya. Itu juga lagu rilis ulang ya? Sebenarnya rilis ulang, tapi lagu itu sebenarnya waktu awal muncul pun kurang dipromosikan karena penyanyinya harus keluar negeri waktu itu. Suami Benit nih ke? Ya, Denanda yang jadi teman duet saya. Oh, itu yang punya sebenarnya ya, Ya. Suami Ben. Dia ya? yang menyanyikan, liriknya direvisi oleh dia, yang buat tembangnya itu adiknya dia. Adiknya Denanda. Dan lagu itu sebenarnya dipersembahkan untuk ayahnya tercinta yang sudah almarhum. Jadi saya pun mempersembahkan lagu ini untuk beliau. Karena sebenarnya lagu ini sih rohnya lebih ke keroncong ya. Cuman waktu itu yang saya dengar sih garapan pertama bukan keroncong. Keroncong tapi terlalu pop. Oh. Yang ini saya benar-benar garap asli keroncong. Jadi dari penggarapan musiknya benar-benar totalitas rombak bener. Dan yang ini benar-benar tanpa bukan MIDI nih. Jadi memang asli musik keroncong. Asli jadi musik take-nya keroncong. tuh satu-satu. Jadi memang asli keroncong jadinya. Pemainnya take satu-satu tuh. Jadi memang original. Niki kayak di video klipnya Niki Yuli Sama nyanyiin kayak Pesona Dewata. Pesona Dewata ya. Iya. Itu penglingsirnya pemain keroncong. Keroncong. Dan juga alat-alatnya tak lihat. Ini memang benar-benar keroncong. Beliau itu yang ngiringin saya waktu lomba dari SMP. Oh, jadi memang sudah menyatu. Ya, sekarang jadi partner saya gitu. Kayaknya tuh syutingnya di Paseh ya, di Sanur pantai. saya ngambil. Oh, di Sanur. Saya ngambil Sanur. Tapi beneran loh menek jukung ya. Beneran. Di jukung. Emang di Sanur itu di Semawang. Oke. Jadi untuk pembuatan video klipnya nih membutuhkan berapa lama sama proses rekaman lagu Ulam Segara nih? Waktu rekaman itu sudah ngasih materi mentah dulu buat dipelajari. Itu agak lama karena kepotongnya libur Idul Fitri. Karena pemainnya ada yang pulang kampung. Oh, Idul Fitri yang kemarin nih. Iya, jadi nunggu mereka dulu, setelah itu baru garap. Karena itu kan harus ngumpul semua. Harus kumpul semua. Nyanan kuangan besek kuangan. Jadikan satu. Nyoba cuman bentar doang ya, mereka kan karena sudah ahlinya ya. Ngumpul sekali jadi tik satu-satu. Tik satu-satu langsung pragat. Iya, kalau video klipnya 2 hari. 2 hari. Karena ngambil suasana cuaca. Karena cuacanya pang cerah ya. Ya biar nggak terlalu over kan juga gininya apa tuh mataharinya. Udah terlalu over, pulang besok lagi ngulang gitu. Pantai itu challenge-nya gitu. Padahal udah pagi banget nih datang. Jam 6 tuh udah terang soalnya. Udah terang. Jam 5 setengah 6 aja udah terang mulai galang ya. Jadi biar nggak terlalu over gitu. Ya udah kita ngulang lagi besok kita ke besoknya. Agak pak ini di Denpasar kan pak ke Sanur ya. Iya. Tapi orang Denpasar tetap aja bilang jauh. Soalnya kena macet soalnya. Benar. Terus napi sana lagu Ulam Segara. Kalau memang diambil dari kata-kata ulam ikan, segara laut ya. Jadi ini menceritakan tentang kelautan ya, ikan. Iya, dan aktivitas orang mancing. Nelayan yang mancing. Aktivitasnya yang biasa dilakukan oleh orang Bali sendiri ketika memancing. Satu pasti meraraban, ya kan? Kayak menega ya, jadi seorang menega. Ya, ini kan yang kapal yang saya pakai juga masih yang tradisional. Menjukungan ya? Ya, itu yang masih yang tradisional. Memang sengaja saya pakai sesuai dengan isi lagunya. Gitu. Kayak pancingnya juga. Ya, semua aktivitas nelayan kita pada umumnya yang masih tradisional ya. Yang itu masih tradisional.
Nika Vanstia Gema Merdeka ya. Jadi ulam segara niki memang semuanya diambil agar apa namanya terlihat asli, keasliannya tradisional. Dan kita tidak melupakan apa yang menjadi kebiasaan warisan budaya leluhur kita dulu. Seperti apa sih? Apa nggak cuman sekedar membunuh ikan. Jadi kita menangkap ikan itu seperlunya untuk apa? Untuk kita makan. Untuk konsumsi, untuk dimakan. Seperti si lagunya itu sendiri. Alasannya kenapa? Ada nemuin kendala Niki di pas pembuatan lagu ataupun pas pembuatan video klip di Ulam Segara Niki? Pembuatan lagu sendiri nggak sih berjalan dengan lancar. Cuman itu aja waktu itu. Memang sebenarnya harusnya lebih cepat keluarnya sebulan yang lalu, jadi ke pending karena itu tadi. Saya pingin garapnya ini bukan pakai MIDI, tapi saya pingin memang live music. Jadi saya harus menunggu pemainnya biar pulang ke Bali dulu, baru bisa garap. Oke, Penika Vanstia Gema Merdeka ini sangat luar biasa ya. Nah, dengan melihat Niki Dewi Pradewi sukses di semua talenta ya, megending, MC, pemain film. Nah, Niki Yulia kepengen denger nih dari seorang Dewi Pradewi, apa suka duka Dewi Pradewi sebagai seorang penyanyi? Sukanya banyak. Jadi dari hobi akhirnya menjadi pendapatan. Hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar akhirnya jadi pendapatan. Dukanya itu adalah pernah merasa nggak pekerjaan itu kalau udah dilakoni terus menerus gitu, kadang kita bosen ya. Dukanya gitu sih, kayak. Jadi pernah merasakan titik bosen? Pernah. Oh pernah. Pasti kita pernah punya titik jenuh sama pekerjaan kita yang memang banyak pekerjaannya, tapi kan monoton dengan kesibukan artinya gitu ya. Ya dukanya paling itu, tapi itu jadi challenge tersendiri sih ya. Gimana caranya untuk mengatasi kalau kita berada di titik bosan atau titik jenuh nih ke? Biasanya pelampiasan saya tuh olahraga. Olahraga. Dan bikin capek badan. Terus istirahat tidur. Kalau udah capek istirahat. Me time gitu ya. Tapi kadang-kadang memang pernah satu kali itu saya sampai cancelin job gitu. Pernah sampai cancelin job. Pernah. Tapi enggak sih sering. Kalau sering banget sih enggak. Di cancel karena kenapa? Capek banget. Capek. Ngomong-ngomong Dewi Pradewi pernah katanya pingsan di panggung ya? Pernah. Kok tahu? Tahu dong. Kan pecinta Dewi Pradewi. Cerita di mana itu? Kenapa? Pas sakit atau gimana, atau memaksakan karena sudah kadung ambil job terus sakit sampai? Sebenarnya memaksakan diri enggak sih waktu itu. Ya. Tapi berarti happy. Bahasa waktu itu gitu happy. Saya ngerasa waktu itu lagi happy banget. Terus saya ngerasa saya lagi sehat banget. Iya, saya ingat banget waktu itu. Saya benar-benar ingat kejadian itu. Di bazar. Waktu itu waktu saya ngambil S2 itu. Jadi S2 saya karena saya ngambil Universitas Negeri di Bali yang memang nggak main-main tugasnya. Kalau tugas biasanya ya udah tugas lembar gitu. Nah, kalau tugas saya di kampus itu satu tugas itu bisa sampai 10 lembar karena saya harus bikin paper. Jadi selama 6 bulan tuh kerjaan saya tuh pagi kerja sampai sore, sore selesai saya ngampus sampai setengah 10 nyampe rumah, itu saya langsung bikin tugas, sampai jam 4 pagi kadang bikin tugas, terus besoknya kerja lagi, sorenya ngampus, udah gitu selama 6 bulan, dan saya nggak ngerasa. Jadi waktu itu saya nyanyi waktu itu dari tempat yang satu nih. Saya ke tempat yang kedua yaitu di bazar. Di bazar tempat yang kedua. Orang saya masih happy banget. Orang saya masih hahaha ngobrol baru datang. Gimana kabar kalian ini? Happy lah ya. Sorry kamu udah harus tampil gini. Oh iya nggak apa-apa. Ayo santai aja. Ayo gas gitu. Nyanyi saya seperti biasa. Ngerasa capek enggak. Terus tiba-tiba pingsan gitu. Ternyata waktu itu badan saya nggak kuat gitu. Padahal bayunya gede tuh sebuah. Bayunya sebuah gede. Tapi ternyata badan kita nggak menopang gitu. Badannya gede ternyata. Saya baru percaya itu. Oh ternyata kita terlalu bersemangat ya. Ternyata begini ya itu. Jadi tidak bisa dipaksakan sebenarnya badan gitu. Ya. Itu dia. Bener-bener gini. Cerita Dewi Pradewi yang sampai pernah mengalami pingsan di atas panggung. Iya. Saya terkejut kalau siapa kalau dibilang paling duka banget itu tuh masalah tato.
masih sampai detik ini. Kenapa? Pasti akan selalu ada titipan ketika maaf Dewi, nanti bajunya boleh agak ketutup. Jadi masih ada titipan-titipan gitu. Oh ya, siap-siap. Tapi Yulia sengaja loh ngoren metutup. Metutup Didi. Ini karena langsung mau melayat ya. Saya mau melayat soalnya. Ya. Oke, ini ke fans ya. Namanya pasti orang Bali ya. Pasti selalu mau dimanapun kita berada pasti kita kena adat. Iya, yang mesti kita jaga. Yang harus tetap kita jaga ya. Oke, nah satu lagi pesan dan kesan Dewi Pradewi untuk fans setia Gema Merdeka yang lagi monitor di YouTube-nya Gema Merdeka Bali dan 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tentunya terima kasih banyak buat Gema Merdeka yang selalu concern di lagu Bali pastinya. Ini salah satu cara kita untuk selalu menjaga bahasa ibu. Walaupun agak campur-campur pedik sebenarnya ngomong. Tapi ini salah satu cara gitu. Yang sebenarnya miris selama ini saya ngobrol sama teman-teman saya yang sebaya saya yang dimana mereka sudah punya anak. Rata-rata mereka sangat kesulitan. Panak saya ini jarang musuh Bali. Kewah aja ngajen panak-panak jani untuk karena biasa berbahasa Indonesia. Gitu loh. Kenapa kamu tidak mencobanya dengan mendengarkan mereka gending rare atau enggak lagu Bali? Karena buat saya salah satu cara untuk kita belajar bahasa lebih gampang itu dengan mendengarkan lagu. Sama kayak kita belajar bahasa Inggris. Kita dengar lagu bahasa Inggrisnya dulu. Demen lagu itu bisa pasti udah tahu apa sebenarnya kegendingan raga nih artinya apa. Nah dari sana gitu loh. Jadi ini sebenarnya challenge buat kita ibu-ibu muda yang seumuran saya kan ya masih lumayan muda lah gitu kan punya anak. Gitu caranya ngajain. Kita belajar dengan mendengarkan lagu Bali. Kalau kita nggak bisa menggambel, kita nggak bisa nari, paling nggak kita bisa nyanyi lagu kita Bali. Bisa menyanyi lagu ada Bali. Gending Rare, ada lagu Bali yang saya yakin banyak warna sekarang yang ditampilkan oleh para seniman-seniman kita. Masa nggak bisa sih kita belajar dengan cara itu? Dengan bahasa Bali. Kalau nggak kita siapa lagi yang menjaga bahasa ibu kita? Ini baru salah satu cara kecil untuk menjaga kebudayaan kita. Mungkin kalau misalnya orang bilang saya mungkin bisa hidup pajak budaya, tapi yakinlah budayalah yang sebenarnya bikin hidup kita lebih hidup. Menjadi hidup lebih hidup dengan budaya, melestarikan budaya. Dan bagaimana orang lain mau menghargai budaya kita kalau kita sendiri nggak menghargainya gitu. Itu challenge sebenarnya buat kita karena kita minoritas nih. Dan juga Gema Merdeka sampun niki menyiapkan untuk fans setia Gema Merdeka, ibu-ibu muda anetan bisa ngajahin panak membahasa Bali hari Minggu niki sampun lali jam dasa lebih 13 menit alias tengah solas wenten rike tembang rare namanya. Tembang rare itu ada juru pencar, juru pencar. Masih bisa. Ada Ratu Anom metangi meilen-ilen. Beda Bu Yulia. Ternyata gua masih megeding makajani jemak sebelahan. Tapi kene tapi. Oke, terus untuk teman-teman Bali sampun ali reng Varia Pulau Dewata jam sia semengan ngantos puput gala solas siange sanje masih wenten temu sawitra jam 5 sanje ngantos puput pitu wengi tuh. Sudah banyak program yang sudah program. Nah, lo sebenarnya yang ada keinginan Benar. Kalau misalkan di rumah, Gus jemaah aja ibu kene, jangan ambilin ibu kene kan gitu kan. Jadi dengan kebiasaan kita yang ya keseharian lah ya untuk ngajarin anak sih gitu ya. Ya kalau kita sendiri nggak care gimana caranya? Harus mulai tuyuhan bedek. Tuyuhan ben bedek. Tapi untuk satu hal yang baik ke depannya. Ya. Jadi memang suka bedek ngajahin Iya. Sama kayak kita belajar membaca pasti ngeja dulu. Iya. Ayo matur suk semua Dewi Pradewi niki sama Mbak Yulia. Terima kasih Gema Merdeka. Ngerauhin ngobrol bareng artis ring Gema Merdeka ngetren dumugi state kena rahayu sukses selalu dan Gema Merdeka selalu menantikan karya-karya dari Dewi Pradewi yang berikutnya. Ya, terima kasih. Ayo fans setia Gema Merdeka samperan keje-keje dumun senglantur nyane niki Dewi Pradewi jagi ngaturan siki tembang teranyar sane memurde niki ulam segar. Fans setia Gema Merdeka tetap ring 97,7 FM Gema Merdeka ngetren sampai jumpa ring ngobras berikutnya. Bye bye.